Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas PGSD 25A, konsep dasar ilmu pengetahuan sosial dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Irwan Firmansyah MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu-ilmu sosial, psikologi sosial, ekonomi, politik, dan keterpaduan dalam pemecahan masalah. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu IPS membantu memahami bagaimana manusia dalam hidup masyarakat, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, serta bagaimana peristiwa masa lalu memengaruhi kehidupan saat ini. IPS menggabungkan beberapa disiplin agar pemahaman tentang kehidupan sosial menjadi lebih menyeluruh. Tentang tujuan, IPS bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan sosial yang luas, serta memahami masalah yang terjadi dalam masyarakat, serta dapat berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Melalui IPS, seseorang belajar untuk peduli, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial. Psikologi sosial membantu memahami mengapa seseorang bisa berubah perilakunya ketika berada di tengah masyarakat, lingkungan, teman sebaya, dan budaya, memiliki peran besar dalam menentukan cara seseorang berpikir dan bertindak. Contoh pengaruh sosial. Perilaku seseorang dapat berubah karena mengikuti apa yang dilakukan orang lain di sekitarnya. Semisal, seseorang ikut membuang sampah sembarangan karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Namun, kondisi itu bisa juga berkebalikan karena jika semua orang menjaga kebersihan, seseorang akan terdorong untuk melakukan hal yang sama agar tidak berbeda dari kelompoknya. Hal ini disebut pengaruh norma sosial terhadap perilaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekonomi. Pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kelompok, melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini ekonomi membantu memahami bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah mengatur sumber daya yang jumlahnya terbatas agar kebutuhan dapat terpenuhi secara tepat dan efisien. Contohnya, kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintah dapat berdampak pada kenaikan harga barang, kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat menurun. Namun di sisi lain, kebijakan ini bisa membantu meningkatkan anggaran negara untuk membangun infrastruktur dan bantuan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Puji Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi politik. Politik mungkin sering kita dengar, namun sebenarnya apa sih politik itu dan kenapa politik sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan, pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara atau masyarakat. Singkatnya, politik membahas bagaimana sebuah negara diatur dan siapa yang menentukan arah kehidupan rakyatnya. Walaupun kita merasa tidak ikut dalam politik, sebenarnya hampir semua hal dalam hidup kita merupakan hasil dari keputusan politik. Contohnya, harga sembako di pasar, aturan sekolah, pelayanan kesehatan, sampai kondisi jalan yang kita lewati sehari-hari. Semuanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Jadi, politik itu dekat sekali dengan kehidupan kita. Dalam politik ada dua hal yang sangat penting, yaitu kekuasaan dan pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengatur dan membuat aturan. Pemerintah memegang kekuasaan tersebut untuk menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, dan memastikan masyarakat hidup tertib. Namun, kekuasaan itu harus diperoleh dengan cara yang sah, seperti melalui pemilu. Setelah kekuasaan ada di tangan pemerintah, penggunaan kekuasaan itu tidak boleh sewenang-wenang. Ada batasan seperti konstitusi, hukum, dan lembaga pengawas agar kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama. Meski begitu, dalam prakteknya terkadang masih ada tantangan. Kita tentu pernah mendengar kasus-kasus di mana kekuasaan justru lebih banyak menguntungkan orang-orang tertentu. Hal-hal seperti itu menjadi pengingat bahwa masyarakat harus terus mengawasi jalannya pemerintahan, agar kekuasaan tetap berada pada jalur yang benar. Selanjutnya, kita juga mengenal sistem politik. Sistem politik adalah cara sebuah negara menyusun pemerintahan dan menentukan bagaimana rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan negara.
Ada beberapa sistem politik yang dikenal di dunia. Yang pertama adalah sistem demokrasi. Dalam sistem ini, rakyat memiliki peran penting dalam pemilihan pemimpin dan penyampaian pendapat. Sistem ini menekankan kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Yang kedua yaitu sistem monarki. Sistem yang dipimpin oleh raja atau ratu, biasanya secara turun-temurun. Rakyat tetap bisa terlibat, tetapi peran mereka lebih terbatas. Yang ketiga adalah sistem otoriter. Pada sistem ini, kekuasaan terpusat di tangan satu pemimpin atau satu kelompok saja. Kebebasan rakyat biasanya lebih dibatasi demi kepentingan penguasa. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Kita bisa menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun tentu saja, demokrasi tidak selalu berjalan sempurna. Kadang masih ada pengaruh kepentingan tertentu yang lebih kuat daripada suara rakyat. Karena itu, pendidikan politik dan partisipasi rakyat sangat dibutuhkan agar demokrasi semakin dewasa dan dapat benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu menelaah proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Jadi prosesnya itu dimulai dari menemukan masalah, merancang solusi, menetapkan kebijakan hingga melaksanakan dan mengevaluasinya agar hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peran warga negara. Peran warga negara itu berpartisipasi dalam pemilu, mematuhi hukuman, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, keterlibatan warga itu sangat penting untuk memastikan pemerintahan berjalan transparan, adil, dan bertanggung jawab. Kritik dan masukan itu membantu mencegah penyimpangan kekuasaan. Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang perebutan kekuasaan. Politik adalah tentang bagaimana kekuasaan dibuat untuk masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Politik itu ibarat sebuah pisau. Jika digunakan dengan baik, ia bisa menjadi alat untuk memajukan negara. Namun, jika disalahgunakan, ia dapat melukai banyak orang. Karena itu, dibutuhkan pemerintah yang jujur, pengawasan yang ketat, dan rakyat yang berani bersuara demi kebaikan bersama. Jadi, mari kita mulai lebih peduli dengan dunia politik, karena keputusan politik hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa depan. Keterpaduan ilmu sosial dalam pemecahan masalah. Keterpaduan ilmu sosial adalah hubungan dan kerjasama antar cabang ilmu sosial. Dan keterpaduan ilmu sosial dalam pemecahan masalah itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama, psikologi sosial, yaitu memahami perilaku masyarakat. 2, yaitu ekonomi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga itu ilmu politik untuk menetapkan kebijakan mencapai kesejahteraan bersama. Dari ketiga bidang tersebut bekerja sama hingga pemahaman terhadap permasalahan sosial menjadi lebih lengkap dan solusi yang dihasilkan itu lebih efektif. Contoh penerapan keterpaduan ilmu sosial dalam memecahkan masalah. Dalam kesenjangan sosial, psikologi sosial melihat dampaknya pada sikap, kepercayaan diri, dan interaksi antar kelompok masyarakat. Ekonomi mencari akar masalahnya seperti distribusi pendapatan yang tidak merata dan menentukan langkah untuk memperbaikinya.